Di hari-hari terakhir ini, kita akan sama kondisinya seperti waktu zaman Nuh. Ketika orang-orang mengejek, ketika orang-orang menertawakan dan menganggapnya gila, ketika ada orang yang membangun bahtera dan membangunnya di atas gunung. Itu satu kebodohan, itu satu kekonyolan. Hari ini juga sama, ada orang-orang yang menganggapnya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memberikan hidup kepada Tuhan sebagai satu kebodohan. Orang-orang dunia pada hari-hari ini berusaha untuk meraih kesuksesan, berusaha untuk mengejar harta duniawi. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang justru menarik diri dan meninggalkan hal-hal yang dunia sedang kejar. Tetapi selain itu, orang dunia juga akan mengetuk-ngetuk pintu bahtera yang sudah ditutup oleh Tuhan. Dan pada saat itu mereka tahu bahwa hujan yang terus menerus 40 hari 40 malam itu menenggelamkan, terjadi banjir besar. Dan apa yang dianggap gila, apa yang dianggap konyol, ternyata itulah yang menyelamatkan. Dan orang-orang yang mengetuk-ngetuk pintu, mereka supaya dibukakan pintu. Tetapi apa yang sudah ditutup oleh Tuhan, pada saat itu nggak ada satupun yang boleh masuk dalam bahtera kecuali Nuh, istrinya, dan 3 anaknya dan 3 menantunya, beserta dengan binatang-binatang yang masuk dalam bahtera. Pada hari ini juga akan muncul orang-orang seperti perempuan-perempuan atau gadis-gadis bodoh yang mengetuk-ngetuk pintu. Sama seperti orang yang mengetuk pintu di zaman Nuh, mereka mengetuk pintu untuk dibukakan pintu bahtera. Pada hari-hari ini juga Yesus bercerita tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bijaksana masuk dalam pesta, tetapi gadis bodoh itu mengetuk-ngetuk pintu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakan pintu, izinkan kami masuk." Tetapi apa yang terjadi? Pintu dibuka. Bukan mereka masuk, tetapi pada saat itu mempelai pria yang berkata, "Siapa kamu? Aku gak kenal kamu." Pada saat itulah yang dianggapnya tidak apa-apa, ternyata ada apa-apa. Yang dianggapnya semuanya akan baik-baik saja, ternyata tidak akan baik-baik saja. Yang kelihatannya is okay, kita lakukan segala sesuatu yang kita mau, hidup dalam keliaran, hidup dalam kebodohan, hidup dalam keberantakan, gak apa-apa. Tapi pada hari itu, apakah Tuhan menemukan kita sebagai gadis bijaksana atau Tuhan menemukan kita sebagai gadis bodoh? Selagi ada waktu, Bapak, Ibu, Saudara, hendaklah gunakan waktu. Selagi ada kesempatan, hendaklah engkau gunakan kesempatan untuk melayani, untuk mengalirkan belas kasihan Tuhan, dan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Inilah waktunya. Dan ketika hari-hari terakhir ini, mari kita melihat bagaimana orang-orang yang membangun hidupnya di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Orang yang telah melepaskan diri dari semua ikatan dan jeratan daripada duniawi tidak akan pernah sia-sia. Justru anak-anak Tuhan yang melepaskan hal-hal yang ilahi, mereka mengikatkan diri dengan kedagingan dan keduniawian. Mereka ditemukan Tuhan sebagai gadis bodoh yang sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gadis-gadis bodoh ini tidak dapat diizinkan Tuhan masuk di dalam pestanya. Mereka tidak masuk dalam hitungannya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang pertamanya adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan sebagai orang-orang yang menunggu mempelai datang. Mereka adalah pendamping mempelai, tapi nyatanya ada yang diizinkan masuk, ada yang tidak diizinkan masuk. Ada yang diizinkan masuk dalam seleksinya, tetapi ada orang-orang yang ternyata tidak diizinkan karena nggak masuk hitungannya. Apa yang salah? Yang salah adalah hari ini kita mau bahas tentang hal-hal yang salah sehingga ada orang-orang yang tidak masuk hitungan.